Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhayana. Baik, di sini izin memperkenalkan diri dokter. Saya Kezia Stefani Citradi dengan NIM 2511111220023 dari Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Izin dokter, di sini saya izin menjelaskan tentang sistem reproduksi pada perempuan. Jadi, pada kali ini saya sudah membagi apa saja yang akan saya jelaskan di sistem reproduksi perempuan, di mana saya ingin menjelaskan tentang struktur anatomi utamanya dari vulva, vagina, uterus, ovarium, tuba falopi, mame, dan juga penyakit-penyakit umum pada reproduksi perempuan serta cara merawat sistem reproduksi perempuan. Dan juga saya izin menjelaskan tentang mengapa alasan kalau kita itu harus mempelajari sistem reproduksi perempuan tersebut. Jadi baik, kita langsung masuk yang ke pertama. Seperti yang sudah disebutkan di awal, ada 6 organ utama yang akan saya bahas. Jadi gambaran umumnya itu ya, yang pertama adalah vulva. Vulva ini gunanya sebagai perlindungan luar, di mana dia yang menjaga dari luar karena dia merupakan organ eksternal. Lalu ada vagina sebagai saluran masuk dan jalan lahir. Dan juga ada uterus, yang ketiga sebagai tempat perkembangan janin. Lalu ada ovarium sebagai penghasil sel telur dan hormon. Lalu ada tuba falopi sebagai tempat terjadinya pembuahan, hingga mamae sebagai kelenjar laktasi. Baik, lanjut yang pertama, saya izin menjelaskan tentang vulva. Vulva sendiri merupakan bagian paling luar dari alat reproduksi perempuan. Struktur ini terdiri dari beberapa bagian seperti mons pubis, labia majora, labia minora, klitoris, vestibulum, kelenjar Bartholin dan scan, serta perineum bagian depan seperti yang sudah saya tulis. Tugasnya sendiri adalah melindungi organ reproduksi bagian dalam, menjaga kelembapan, serta memberikan sensasi seksual melalui klitoris yang memiliki banyak sekali ujung saraf. Lalu vaskularisasinya sangat kaya dari arteri pudenda interna, lalu dan eksterna, sehingga area ini mudah mengalami perubahan warna, bengkak atau sensitif. Persarafannya terutama dari nervus pudendus ditambah ilioinguinal dan genitofemoralis, sehingga menjelaskan kenapa area ini tuh bisa sangat sensitif. Jadi sepanjang kehidupannya vulva pasti mengalami perubahan, dimana saat pubertas terjadi pertumbuhan rambut, peningkatan lemak, dan pigmentasi. Pada usia dewasa, kondisinya mulai stabil, dan saat menopause terjadi penipisan kulit, berkurangnya lemak, serta penurunan elastis. Nah, jadi perubahan pada vulva ini sangat normal karena dipengaruhi oleh hormon estrogen. Jadi setiap perempuan bisa memiliki bentuk dan warna vulva yang berbeda-beda, dan semuanya itu valid saja, bukan berarti ada penyakit atau gangguan tertentu. Lalu masuk ke organ yang kedua adalah vagina. Vagina ini adalah saluran fibromuskular yang menghubungkan vulva dengan cervix. Nah, secara struktur yaitu terdiri dari dinding-dinding anterior dan posterior, serta fornix di bagian atas yang mengelilingi cervix. Nah, di vagina ini mempunyai kemampuan meregang yang luar biasa, terutama saat proses melahirkan. Nah, vaskularisasinya seperti yang tertulis dari arteri vaginalis dan cabang arteri uterina. Nah, persarafannya campuran dari sistem otonom dan nervus pudendus di bagian bawah, sehingga bagian atas kurang sensitif, sedangkan bagian bawahnya lebih sensitif. Fungsinya sendiri seperti yang tertera di layar, sebagai jalan masuk reproduksi, jalan lahir, serta tempat keluarnya darah, menstruasi, dan semen. Nah, sepanjang kehidupannya vagina juga pasti berubah. Dari pubertas membuat epitel menebal dan flora lactobacillusnya berkembang sehingga pH menjadi lebih asam. Pada kehamilan, warna vagina lebih kebiruan karena peningkatan aliran darah. Pada saat menopause menyebabkan epitel menipis, lubrikasi berkurang, dan vagina menjadi lebih kering. Nah, yang sering disalahpahami adalah vagina itu
bisa membersihkan dirinya sendiri. Maksudnya vagina itu nggak bisa membersihkan dirinya sendiri, jadi harus menggunakan sabun vagina. Tapi sebenarnya itu kurang efektif karena sebenarnya vagina itu bisa membersihkan dirinya sendiri, cukup dibasuh dengan air bersih. Karena apabila kita terlalu sering menggunakan sabun vagina, itu akan bahan-bahan kimianya justru tidak bagus untuk pH di dalam vagina itu sendiri. Jadi tidak perlu mencuci bagian dalam, karena seperti yang sudah saya sebutkan, itu malah merusak keseimbangan pH di dalamnya. Lalu kita masuk ke organ uterus. Uterus sendiri merupakan organ yang berbentuk seperti pir terbalik. Nah, terdiri dari fundus corpus, isthmus, dan cervix. Dindingnya memiliki 3 lapisan, di mana ada lapisan endometrium sebagai lapisan yang luruh setiap menstruasi, lalu myometrium sebagai lapisan otot yang sangat kuat, dan perimetrium sebagai lapisan paling luar. Nah, suplai darah itu berasal dari arteri uterina dan sedikit dari arteri ovarika. Persyarafannya pun berasal dari plexus hypogastricus yang mengatur kontraksi. Nah, perubahan uterus ini sangat dramatis panjang hidupnya, karena pada saat pubertas ukurannya meningkat, tapi saat hamil sel-sel otot membesar berkali-kali lipat dan aliran meningkat luar biasa. Tapi setelah menopause, uterus itu akan kembali mengecil dan endometriumnya menipis. Nah, fungsinya sendiri kan sebagai tempat implantasi serta menjaga perkembangan janin. Jadi memungkinkan untuk kontraksi saat melahirkan dan mengatur siklus menstruasi setiap bulannya pada wanita. Dan juga myometrium adalah salah satu otot terkuat di tubuh manusia. Kontraksinya sendiri bahkan mampu mendorong seorang bayi keluar saat persalinan, makanya disebut sebagai otot yang terkuat, salah satunya. Lalu kita masuk ke organ ovarium. Ovarium sendiri seperti yang sudah saya tulis merupakan gonad atau kelenjar reproduksi perempuan. Nah, di bagian luar si ovarium ini disebut korteks, yaitu tempat folikel berkembang, dan bagian dalamnya medula, dan isinya itu adalah pembuluh darah. Di sini terjadi proses oogenesis, yaitu pematangan sel telur. Nah, ovarium sendiri menghasilkan estrogen dan progesteron yang mengatur perkembangan tubuh perempuan, siklus menstruasi, dan ovulasi. Vaskularisasinya berasal dari arteri ovarika dan cabang rami ovarici dari arteri uterina. Perubahan ovarium itu sangat jelas karena saat pubertas folikel-folikelnya sudah mulai aktif, dan pada usia reproduktif ovulasi terjadi setiap bulan. Pada saat menopause cadangan folikel habis, sehingga itu yang menyebabkan ovulasi berhenti. Lalu penjelasan yang ingin saya tambahkan adalah setiap perempuan itu sendiri lahir dengan sekitar 1-2 juta sel telur, tapi hanya sekitar 400 yang benar-benar akan ovulasi sepanjang hidupnya. Izin menjelaskan yang lain adalah tuba falopi. Nah, tuba falopi sendiri adalah saluran penghubung antara ovarium dan uterus secara singkatnya. Nah, bagian terluarnya itu adalah ampula. Nah, disinilah pembuahan paling sering terjadi. Lalu di fimbriae di ujungnya berfungsi menangkap ovum saat ovulasi. Lalu transport zigot dibantu oleh gerakan silia, epitel, dan kontraksi otot polos. Suplai darahnya berasal dari arteri ovarika dan arteri uterina. Motilitas tuba sendiri meningkat saat pubertas dan menurun pada saat menopause karena epitel-epitel bersilianya ikut berkurang. Nah, fungsi utamanya sudah jelas menangkap ovum, lalu menjadi tempat fertilisasi atau pembuahan, dan mengirim zigot ke uterus. Tambahannya, jika zigot bergerak dengan baik, maka dapat terjadi kehamilan ektopik. Izin mengulang, dokter.
jika zigot gagal bergerak dengan baik, dapat terjadi kehamilan ektopik. Izin menjelaskan tentang mamai. Mamai sendiri bahasa awamnya adalah payudara. Nah, itu merupakan kelenjar eksokrin penghasil ASI. Strukturnya sendiri sudah saya tulis, terdiri dari lobulus, ductus latiferus, lalu areola dan papila. Nah, payudara ini tersusun dari jaringan lemak dan jaringan ikat. Makanya di mamai atau payudara ini bentuknya lebih besar daripada bentuk mamai pada laki-laki. Nah, lalu suplai darahnya berasal dari arteri thoracica interna, thoracica lateralis, dan interkostal. Persarafannya terutama dari saraf interkostal. Nah, perubahan mamai ini terjadi sepanjang masa kehidupan. Dan ini menurut saya merupakan perubahan yang nyata dilihat oleh manusia. Karena pada saat pubertas menyebabkan pertumbuhan jaringan. Lalu pada saat kehamilan menstimulasi alveoli untuk memproduksi ASI. Dan menyusui melibatkan hormon prolaktin, dan oksitosin. Nah, tapi pada saat menopause, jaringan kelenjar juga mengalami involusi dan digantikan lemak. Jadi fungsinya tidak hanya untuk sebagai organ laktasi, tapi juga sebagai penanda seksual sekunder. Baik, lanjut. Saya izin menjelaskan tentang penyakit reproduksi yang biasanya umum terjadi pada wanita, khususnya bisa kita sebut yang viral pada 5 tahun terakhir. Nah, belakangan ini tuh banyak terjadi penyakit reproduksi wanita. Contohnya seperti yang sudah saya ambil, PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome. Nah, PCOS ini sendiri adalah gangguan hormonal yang menyebabkan ovulasi tidak teratur, peningkatan androgen, dan gangguan metabolik. Gejalanya itu seperti yang sudah saya sebutkan di PPT, itu berupa haid tidak teratur, jerawat yang tidak normal, lalu hirsutisme, rambut rontok, dan sulit hamil. PCOS sendiri terjadi karena folikel gagal matang sehingga tidak terjadi ovulasi. Lalu ada yang kedua adalah kista ovarium. Nah, kista ovarium ini adalah kantong yang berisi cairan yang tumbuh di ovarium. Kebanyakan fungsinya bersifat fungsional dan akan hilang sendiri. Nah, gejalanya sendiri tuh berupa nyeri panggul, kembung, atau haid yang tidak teratur jika ukurannya besar. Lalu kedua kondisi ini tuh sedang viral karena sangat umum dialami perempuan modern dan sering muncul tanpa adanya gejala awal. Lalu saya izin menjelaskan tentang bagaimana cara merawat organ-organ reproduksi wanita. Nah, seperti yang tertera pada PPT yang saya tulis, untuk menjaga kesehatan reproduksi, hal terpentingnya adalah menjaga kebersihan area genital itu sendiri tanpa berlebihan. Seperti vagina itu tidak perlu di-douching karena bisa merusak flora normalnya. Lalu pakai pakaian dalam yang nyaman, yang tidak ketat, jadi tidak membuat organ-organ itu terasa seperti terdesak. Nah, lalu rutin mengganti pembalut, lalu melakukan seks yang aman, dan memperhatikan perubahan siklus haid. Pemeriksaan rutin juga bisa dilakukan seperti pap smear, juga penting untuk deteksi dini. Lalu, baik, saya lanjut menjelaskan tentang yang terakhir adalah kenapa menurut saya ini tuh penting. Karena dengan kita mengetahui apa saja yang terjadi pada organ-organ kita jadi paham cara kerjanya, sehingga kita bisa lebih cepat mengenali tanda-tanda abnormal.
Nah, hal-hal inilah yang membantu dalam mencegah penyakit, memahami kesuburan, serta mempersiapkan kehamilan dan menghilangkan stigma seputar kesehatan reproduksi. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penjelasan saya. Mohon izin arahannya